Salam otak sehat. Selamat datang di channel yang akan membahas seputar alur cerita film. Kita akan melanjutkan cerita Sherlock Holmes masih muda. Cerita sebelumnya, Sherlock yang sedang mengejar dalang dari kasus ini, yaitu bapaknya sendiri, tak sengaja tertembak oleh Xiao pas mengenai perutnya. Apakah Sherlock masih hidup? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifin lonceng notifikasi kalian. Tidak pakai lama, langsung saja kita mulai mendongengnya. Gas! Episode 7. Cerita dimulai, Sherlock yang tertembak malah ditinggal pergi oleh ayahnya. Lalu Moriarty datang membantu Sherlock dan tak lama setelah itu Mycroft juga ikut membantu Sherlock. Sherlock yang setengah sadar karena menahan rasa sakit tembakannya memerintahkan atau meminta tolong kepada Moriarty untuk mengejar Xiao, karena kalau Xiao sampai berhasil menangkap Silas, Xiao akan langsung membunuh Silas dan mereka akan gagal mendapatkan informasi tentang adiknya Sherlock. Moriarty langsung mengejar Xiao dan Mycroft membawa Sherlock ke rumah sakit. Ibunya Sherlock juga ikutan membantu membawa Sherlock. Moriarty berhasil mencegah Xiao saat Xiao akan menembak Silas. Lalu Moriarty menjelaskan kalau Silas adalah ayahnya Sherlock kepada Xiao dan mereka butuh Silas hidup-hidup untuk mendapatkan informasi keberadaan adiknya Sherlock. Xiao berkata dia tidak sengaja menembak Sherlock dan berencana ke rumah sakit untuk melihat keadaan Sherlock. Dan ketika mereka menuju rumah sakit, tiba-tiba ada tentara Paris yang akan menembak Xiao. Lalu Moriarty langsung menyelamatkan Xiao dengan cara menembak mati tentara itu. Ini pertama kali Moriarty membunuh orang. Lalu Xiao mencoba menenangkan Moriarty yang terlihat shock. Adegan kembali kepada Sherlock di rumah sakit. Sherlock berhasil selamat dari kematian. Mycroft dan Cordelia, ibu mereka, sangat senang karena Sherlock telah siuman. Tidak lama setelah itu Moriarty datang ke rumah sakit mengajak Xiao. Awalnya Cordelia sempat marah, tapi setelah Xiao menjelaskan kalau dia salah tembak atau salah target, dan Xiao juga menjelaskan alasan dia ingin menghabisi Silas dan Profesor Malik. Jadi sebelumnya Profesor Malik dan timnya melakukan penelitian zat kimia pembunuhan massal dengan mineral yang ada di kampungnya Xiao. Profesor Malik juga menjadikan masyarakat di sana sebagai kelinci percobaan penemuannya, yang membuat setengah dari masyarakat di sana meninggoy. Dan orang yang mendanai penelitian ini adalah si rektor, tapi Profesor Malik malah mengkhianati si rektor dan malah bekerja sama dengan Silas untuk menjual senjata saraf pembunuh massal itu kepada negara-negara yang berperang. Setelah mendengarkan cerita Xiao, Cordelia dan yang lain langsung memaafkan tindakan Xiao yang tidak sengaja menembak Sherlock dan memahami mengapa dia sangat ingin membunuh Profesor Malik dan Silas. Lalu mereka bekerja sama dengan syarat ketika Sherlock berhasil menemukan adiknya, Xiao bebas kalau mau membantai Silas dan Profesor Malik. Setelah itu mereka membahas di mana keberadaan Silas. Lalu Sherlock berkata sebelumnya pada saat ayahnya melakukan pertemuan dengan pejabat Paris di bar, Sherlock melihat sebuah kotak korek api yang didesain bagian depannya memiliki dua sudut seperti segitiga ketika dibuka. Lalu Moriarty dan Xiao langsung OTW ke bar tempat pertemuan Silas sebelumnya. Sampai di sana mereka berhasil menemukan korek api itu dari tong sampah. Tapi walaupun sudah mendapatkan kotak korek apinya, mereka masih belum paham maksud dari kotak korek api itu. Lalu salah satu wanita malam di sana menjelaskan kalau korek api yang berbentuk segitiga itu mirip seperti topinya Napoleon. Jadi semua ini ada hubungannya dengan sejarah Napoleon. Saat Napoleon meninggalkan topinya di restoran yang berada di pinggiran Paris. Begitu penjelasan si Lonte, maksudnya wanita malam. Moriarty langsung berterima kasih kepada si Lonte. Jadi kesimpulannya, di restoran pinggiran Paris adalah tempat transaksi antara pembeli dan penjual senjata pemusnah saraf yang dijual Silas. Oke, lanjut. Sesampai di restoran, Moriarty dan Xiao cuma melihat Esat doang di sana. Tidak ada Silas. Jadi mereka langsung melaporkan itu kepada Sherlock yang berada di rumah sakit, dan mereka langsung merencanakan rencana untuk memancing Silas keluar dari sarangnya dengan cara menyamar menjadi pembeli dan penjual. Lalu
mereka menjalankan rencananya. Sherlock menyamar sebagai penjual untuk mengelabui si pembeli yang membawa duit sekoper. Tapi Sherlock gagal meyakinkan si pembeli dan si pembeli malah pergi meninggalkan Sherlock. Lalu tiba-tiba Moriarty yang menyamar sebagai pelayan di restoran langsung menabrak si pembeli dengan sengaja ya. Dan itu menyebabkan si pembeli menjatuhkan kopernya ke lantai. Lalu tiba-tiba Xiao datang mengambil koper yang berisi uang itu dan mengganti isinya dengan tanah yang berada dalam pot bunga. Setelah itu, Xiao membawa pot bunga yang berisi uang itu diam-diam dan memberikannya kepada Cordelia. Cordelia menyamar sebagai pembeli yang bertugas mengelabui Esad agar bisa dipertemukan dengan Silas. Awalnya Esad curiga pada Cordelia, tapi Cordelia berhasil meyakinkan Esad. Cordelia berbohong dan beralasan kalau dia adalah pembeli yang berasal dari kementerian atau kerajaan Inggris. Esad yang percaya dengan kebohongan Cordelia memerintahkan anak buahnya untuk segera mengirim telegram kepada Silas. Lalu setelah itu Cordelia pergi meninggalkan Esad dan berkumpul lagi dengan timnya. Lalu mereka memata-matai anak buahnya Esad yang pergi ke pos untuk mengirim telegram. Lalu ketika anak buah Esad meninggalkan surat di kantor pos, Moriarty menghampiri si tukang pos dan mengancamnya dengan pistol agar bisa melihat kemana tujuan surat atau telegram itu. Setelah itu Moriarty menginfokan kepada yang lain kalau Silas berada di Konstantinopel. Keesokan harinya mereka OTW ke Konstantinopel. Mycroft juga ikut dan bilang dia mewakili kedutaan Inggris untuk penangkapan Silas. Sesampai di Konstantinopel, mereka dibantu oleh temannya Xiao yang bernama Emin untuk mencari informasi tentang persembunyian Silas. Lalu Emin membayar anak-anak miskin untuk mencari informasi keberadaan Silas. Emin berkata kepada mereka jangan ragukan kemampuan intelijen para bocil. Karena masih bocil, mereka tidak akan dicurigai oleh siapapun, jadi lebih gampang menjadi mata-mata. Oke, lanjut. Setelah mendapatkan informasi keberadaan Silas dari si bocil, dan ternyata intelijen bocil ini juga bekerja dua arah. Maksudnya bekerja untuk Silas juga. Si bocil menginfokan Silas sudah tahu Sherlock dan tim mencarinya. Silas ingin memberi syarat kalau ingin bertemu dengannya. Dia hanya ingin bertemu berdua saja dengan Sherlock. Lalu Sherlock menyetujui pertemuan dengan Silas. Lalu Sherlock bertemu berduaan saja dengan Silas atau ayahnya. Sherlock langsung menanyakan keberadaan adiknya. Lalu Silas mengajak Sherlock untuk barter. Silas meminta Sherlock menyerahkan Xiao ditukar dengan adiknya Sherlock. Adegan berganti pada malam harinya. Awalnya Sherlock sempat ragu dengan pertukaran yang diminta Silas, tetapi Moriarty berusaha meyakinkan Sherlock. Keesokan harinya mereka melakukan pertukaran dengan Silas. Silas langsung menyerahkan anaknya atau adiknya Sherlock ya kepada mereka. Lalu Silas langsung meminta bagiannya yaitu Xiao untuk segera diserahkan padanya. Sherlock langsung memberikan kode pada Moriarty dan ternyata Moriarty langsung menodongkan pistol kepada Xiao. Ya, Xiao tidak mengetahui rencana barter ini. Lalu tiba-tiba Cordelia berteriak kalau itu bukanlah anaknya. Orang yang diserahkan Silas adalah palsu. Dan ketika Xiao akan ditangkap oleh Silas, tiba-tiba lagi Moriarty langsung memberikan pistolnya kepada Xiao dan Xiao langsung menembak Silas tapi meleset. Jadi dari awal Xiao emang cuma berpura-pura kaget aja. Padahal ini emang udah rencana mereka. Walaupun tembakannya meleset. Setelah itu terjadilah adegan pertengkaran di antara kedua kubu. Silas berkata kepada Sherlock kalau sifat mereka sama-sama tukang tipu. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Lalu Xiao berhasil kabur, tetapi Moriarty, Sherlock, Mycroft dan Cordelia malah tertangkap. Mereka ditodong pistol oleh Edie. Kenapa tiba-tiba Edie berada di Konstantinopel? Apakah selama ini dia bekerja untuk Silas? Bersambung.